Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. An amiril mu'minin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih wa hijratu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratu lidunya yusibu wa awim ra'atin yankihuha wa hijratu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Yang terhormat akhina fillah Profesor Dr. Nur Hasan MKes, sahabat saya. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan berkah selalu. Para guru besar, para dosen, karyawan Unisa yang dirahmati dan diberkahi Allah, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak perlu mukadimah panjang lebar. Password di siang yang penuh berkah ini, jika setiap orang memfungsikan akal dan hatinya secara objektif, niscaya kebenaran Islam tak terbantahkan. Agama akan membawa perubahan ke taraf yang lebih baik bila dipelajari, dihayati, dan diamalkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Makna Idul Fitri di era pandemi semacam ini tidak mengurangi makna yang sebenarnya. Belajarlah berpikir positif. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, bahwa masa depanmu bukan ditentukan gelar apa yang kamu sandang. Masa depanmu bukan ditentukan atribut apa yang kamu pakai. Tapi masa depanmu sangat ditentukan apa yang menjadi isi pikiran dan hatimu pada hari ini. Belajarlah berpikir positif. Karena berpikir positif merupakan separuh daripada kesuksesan seseorang. Berpikir positif merupakan kekuatan yang sangat hebat. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah tidak pernah menjanjikan langit terus cerah tanpa mendung. Allah tidak pernah menjanjikan air laut pasang terus tanpa surut. Tapi Allah telah menjanjikan dalam kesempitan pasti ada kelapangan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kegagalan pasti ada kesuksesan. Maka sangatlah cerdas orang bijak bersemboyan. Kegagalan itu sebenarnya merupakan keberhasilan yang tertunda. Bersama penyakit pasti ada obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Bahkan bersama musibah pasti di sana ada berkah. Belajarlah berpikir positif. Karena berpikir positif merupakan kekuatan dasar. Bahkan separuh daripada kesuksesan seseorang. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Masa depan Anda bukan ditentukan gelar apa yang Anda sandang. Masa depan Anda bukan ditentukan atribut Anda yang apa yang Anda pakai. Tapi masa depan Anda sangat ditentukan apa yang menjadi isi pikiran dan hatimu pada hari ini. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya mengutip
apa yang disampaikan oleh seorang sufi kenamaan yang bernama Imam Junaid al-Baghdadi. Carilah hatimu yang telah lama hilang pada 3 tempat. Ketika kamu membaca Al-Quran, ketika kamu di majelis zikir, dan ketika kamu berada pada sepertiga malam yang terakhir. Jika kamu belum menemukan hatimu yang telah lama hilang, berdoalah kepada Allah. Mohonlah hati yang baru, karena hatimu dalam kondisi rusak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat Ad-Dariyat ayat 50. Tolong dicatat. Surat Ad-Dariyat ayat 50. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Maha benar Allah dengan segala firman. Hidup kita terlalu singkat untuk diisi dengan pergi menuju Allah dengan cara berjalan. Kita harus berlari sebelum waktu kita di dunia habis dan berakhir. Kita harus berlari dari segala yang menarik perhatian kita menuju kepada yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Anasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbihi qal idza taqarraba al-'abdu ilayya sibran taqarrabtu ilahi dira'an wa idza taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani masyan ataitu harwalatan. Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya hadis suci ini bahwa Allah telah berfirman, jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Rawahul Bukhari. Hadis ini cukup pendek, tapi makna dan cakupannya sangat luas. Mengandung pelajaran, balasan dari Allah selalu lebih hebat daripada apa yang kita lakukan. Halal bil halal secara online ini tidak mengurangi makna Idul Fitri. Halal bil halal secara online ini tidak mengurangi arti kesucian Idul Fitri. Karena balasan dari Allah selalu lebih hebat daripada apa yang kita lakukan. Perjalanan menuju Allah harus dilakukan dengan menyucikan diri dan membersihkan hati. Saya ulangi. Perjalanan menuju Allah harus dilakukan dengan menyucikan diri dan membersihkan hati. Karena hati kita sering terkotori dengan dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa itu menjadi penghalang bagi kita dari Allah. Ketahuilah orang-orang yang mampu berjumpa dengan Allah adalah mereka yang membawa hati yang bersih, bukan membawa harta dan anak-anaknya. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran pada surat As-Su'ara ayat 88-89, Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar UNESA Surabaya senantiasa dirahmati dan dibimbing Allah, mampu membawa amalia Ramadan menuju bulan-bulan di luar Ramadan. Dalam ayat yang lain Allah telah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia mendirikan sholat. Kata tazakka berarti menyucikan diri. Juga berarti tumbuh
Maka sangatlah cerdas dan tepat di dalam Islam, pertumbuhan seseorang diukur berdasarkan tingkat kesucian dirinya. Bukan dari pangkat, jabatan, dan status sosialnya. Dan atribut yang lain. Semakin suci dan bersih seseorang, semakin tinggi pula derajatnya. Kita kenal seorang yang bernama Abraham Maslow, seorang psikolog humanistik berkata, bahwa puncak pertumbuhan manusia adalah pertumbuhan kepribadiannya atau aktualisasi diri. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan yang hierarki, yaitu sebagai berikut. Kebutuhan fisiologis atau dasar. Kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan untuk aktualisasi diri. Alhamdulillah. Berkat pertolongan, berkat petunjuk Allah, kita semua diberi kemampuan bisa menjalankan puasa sebulan penuh. Mudah-mudahan puasa kita bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang takwa. Sebagaimana yang dibaca oleh qari, alladzina wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri khas dari orang yang bertakwa, saya ambil satu ayat saja, adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang mau membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah, baik pada posisi sempit maupun lapang. Punya kesadaran yang tinggi, punya kemauan yang tinggi untuk mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Alhamdulillah saya lihat tadi, Masya Allah, UNESA, Masya Allah, bukan sekedar perguruan tinggi, bukan sekedar mengajar mahasiswa, tapi mempunyai kepekaan kepedulian sosial, mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Yang kedua, wal kadiminal ghaid. Ciri orang yang bertakwa mempunyai kecerdasan emosional. Apa artinya orang bergelar profesor, doktor, PhD, manakala tidak punya kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional sebagai salah satu ukuran kematangan seseorang. Sekali lagi saya ulangi, apa artinya orang gelarnya tinggi, jabatannya tinggi, manakala tidak mempunyai kecerdasan emosional. Yang ketiga, wal 'afina 'anin nas. Di antara ciri-ciri khas orang yang muttaqin, orang yang bertakwa adalah berjiwa pemaaf, bukan berjiwa pendendam. Semoga warga besar UNESA senantiasa dibimbing dan diberi Allah menjadi orang-orang yang berjiwa pemaaf. Sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup. Dan usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia suatu waktu. Saya ulangi, tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup. Dan usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia suatu waktu. Kita ini selain sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial. InsyaAllah. Maka kita harus benar-benar mampu menempatkan diri kita untuk senantiasa punya kesadaran dan kemauan untuk berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah yang dibaca oleh qari, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Satu, di antara tanda orang yang muttaqin adalah orang yang dermawan. Sebagaimana sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, bagi saya pribadi lebih baik bergaul dengan orang sedikit fasik tapi dermawan daripada bergaul dengan orang ahli ibadah tapi pelit. Saya ulangi supaya tidak miscommunication, tidak misunderstanding. Bagi saya pribadi lebih baik bergaul dengan orang sedikit fasik tapi dermawan
daripada bergaul dengan ahli ibadah yang medit. Karena apa? Orang yang medit tidak mau berbagi, Masya Allah, maaf, keimanannya patut ditinjau kembali. Orang yang medit pasti di dalam amalnya penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Bila beramal tidak melihat wajah keridhaan Allah, tapi ingin mendapat pujian dan sanjungan sesama. Sebagaimana pada salah satu kesempatan seorang sufi kenamaan Imam Junaid Al-Baghdadi ditanya, "Syekh, apa tandanya orang ikhlas beramal?" Beliau menjawab ada 3. Tanda orang ikhlas dalam beramal. 1, pujian dan celaan manusia baginya sama saja. 2, bila beramal yang dipandang bukan manusia, bukan masyarakat, tapi yang dipandang adalah wajah keridhaan Allah. 3, tanda ikhlas orang beramal. Bila beramal, pahalanya ingin bertemu di akhirat nanti. Bukan didorong oleh kepentingan sesaat, bukan didorong kepentingan dan ambisi-ambisi yang lain, tapi yang mendorong adalah wajah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, Masya Allah, halal bihalal yang diadakan Indonesia secara online ini tidak mengurangi makna dan arti Idul Fitri itu sendiri. Kita menjadi pribadi yang kembali suci, punya kepekaan kepedulian sosial, mau berbagi kesejahteraan, punya kecerdasan emosional, dan berjiwa pemaaf. Tariklah simpati orang lain tatkala Anda masih hidup, dan usahakan orang lain meratap dan menangis bila Anda meninggal dunia suatu waktu. Jadilah hatimu yang telah lama hilang ada 3 tempat. Ketika kamu membaca Al-Quran, ketika kamu berada di majelis zikir, dan ketika kamu berada pada sepertiga malam yang terakhir. Sejalan dengan pesan suci Al-Quran, "Fafiru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Maka segeralah kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Hidup kita terlalu singkat untuk diisi dengan pergi menuju Allah dengan cara berjalan. Kita harus berlari sebelum waktu kita di dunia habis dan berakhir. Sebagaimana sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan, umur kita sangat pendek. Jangan kita berpendek dengan kita isi ketakutan dan kesusahan. Karena kesehatan itu berada dalam kebahagiaan. Saya ulangi, umur kita ini sangat pendek. Jangan kita berpendek dengan kita isi kesusahan dan ketakutan. Karena kesehatan itu berada dalam kebahagiaan. Mudah-mudahan Idul Fitri ini suasananya tetap bahagia. Suasana tetap cair. Kita sambung tali persaudaraan kepada saudara-saudara kita. Kita sambung orang-orang yang memutuskan persaudaraan kita. Kita berdermawan kepada orang yang pelit dengan kita. Kita mau memaafkan orang yang bersifat angkuh dan jahat kepada kita. Sebagaimana sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ibtaghu rif'ata indallah." Qalu wa ma hiya Rasulullah, qala tasilum man qata'aka wa tu'i man haramata wa tahlumu amman jalika. Pada saat beliau baginda Nabi, Masya Allah, membuka keran, mencerdaskan para sahabatnya. Masya Allah, maukah kamu kutunjukkan, Masya Allah, kemuliaan di sisi Allah? Mendengar yang demikian para sahabat menjawab, tentu mau ya Rasulullah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasiluman qata'aka." Sambunglah tali persaudaraan atas orang yang memutuskan tali persaudaraan denganmu. Ini berat ini. Berat ini Pak Profesor, berat ini. Biasanya orang yang sepadan, yang jahat dijahati, yang nyengiti, yang medit ini. Misalnya, sambunglah tali persaudaraan atas orang yang telah memutuskan persaudaraan. Ini kalau tidak iman yang kita jadikan panglima, tidak mungkin terwujud. Berbicara halal bil halal, tidak bisa lepas berbicara dengan puasa Ramadan. Umpama tidak ada puasa Ramadan, insya Allah tidak ada halal bil halal semacam ini. Yang harus digarisbawahi, halal bil halal ini
merupakan khazanah kekayaan umat Islam Indonesia. Kita tidak menemukan itu di Mesir, di Saudi, di Yaman, tidak ada. Akhir-akhir ini, negara-negara Islam khususnya di Timur Tengah banyak yang mengadopsi kita. Ada hal berhalal. Sebenarnya hal berhalal semacam ini merupakan khazanah kekayaan umat Islam Indonesia. Harus kita rawat, harus kita jaga. Yang kedua, betul iman haramaka. Insyaallah. Dan berilah hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah kepadamu. Wah, berat sekali ini juga. Biasanya wong Jawa itu sapa sing loman ya dilomani. Nek medit ya dimedit, tapi tidak Rasul mengajarkan. Nek ana wong medit, lomanono. Sak medit-medite wong nek dilomani katut loman. Nek ana wong medit dilomani pancet medit, masyaallah, iku medit turunan. Iku medit turunan. Sak medit-medite wong nek dilomani insyaallah tak loman. Insyaallah. Yang ketiga, masyaallah, wa takhlumu amman jahila alaika. Bersikaplah ramah tamah kepada orang yang angkuh dan masa bodoh denganmu. Barangkali sama dosennya, Masya Allah, sama guru besarnya, kok gak sambung, karirnya kalah cepat, pangkatnya kalah cepat. Mudah-mudahan setelah mendengarkan ceramah saya ini ada perubahan ke taraf yang lebih baik. Jadi, kalau kita ini mau berbuat baik kepada orang yang tidak baik dengan kita, itu kita mendapat credit point di sisi Allah. Logika dasarnya, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita, wajar orangnya baik. Tapi yang luar biasa, kita mampu tampil berbuat baik kepada orang yang tidak baik dengan kita. Satu, disuruh nyambung persaudaraan kepada orang yang memutuskan persaudaraan. Dua, disuruh berdermawan, loman kepada orang yang medit. Tiga, disuruh ramah tamah kepada orang yang angkuh dengan kita. 1, 2, 3 hal ini tidak gampang bila bukan iman yang dijadikan panglima. Kalau iman yang kita jadikan panglima, wajah keridhaan Allah yang kita jadikan panglima, insya Allah kita akan mampu tampil melaksanakan 3 hal. Semoga UNESA tetap jaya. Semoga UNESA tetap diberkahi Allah. Semakin hari semakin maju. Amin. Dan kepedulian sosial dan mau berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Amin. Mencari orang yang puasa kuat banyak. Mencari orang yang meleknya kuat banyak. Maaf. Mencari orang yang punya keberanian berbagi kesejahteraan sangat sulit dan langka. Justru itu saya sampaikan. Bagi saya pribadi, lebih baik bergaul dengan orang sedikit fasik tapi dermawan daripada bergaul dengan orang ahli ibadah tapi medit. Jadi kalau ada orang ahli ibadah, gak nyambung. Jadi ibadahnya penuh kepalsuan dan kepura-puraan. Karena yang dilihat bukan wajah ridwan Allah, tapi yang dilihat adalah pujian dan sanjungan sama manusia. Sehingga mengakibatkan mau beramal kalau ada orang, tidak mau beramal kalau tidak ada orang. Saya bertanya, Pak Ghazali, Ramadan kali ini kita tidak bisa rame-rame ke masjid, kita bisa jamaah di rumah saya jawab, itu tes uji. Karena apa? Ibadah dalam keadaan sunyi itu akan menunjukkan kualitas yang sebenarnya. Karena banyak orang akas beribadah di tempat ramai, tapi malas tatkala sepi. Banyak orang semangat beribadah tatkala ramai, tapi malas tatkala sunyi. Banyak hikmat terjadi. Tadi banyak orang melihat sisi-sisi waduh bahaya baiknya saya. Nyampaikan satu sisi kelebihan. Corona ini menyapa kita harus lebih cerdas menangkapnya. Satu, para ilmuwan menemukan adanya virus ini. Ozon yang tadinya bocor mulai membaik. Polusi yang begitu tebal mulai bagus. Itu sisi-sisi kelebihan. Di dunia ini tidak ada yang plus saja, tidak ada yang minus saja. Ya plus ya minus. Nah, ini para pakar-pakar yang menemukan dengan adanya wabah virus corona ini, cuaca insyaallah relatif sedikit lebih bagus dan ozon yang bocor menjadi baik. Mudah-mudahan wabah ini dalam waktu relatif singkat diangkat oleh Allah. Nah, diangkat oleh Allah. Ya Allah, bangsa kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Negara kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan wabah ini
dalam waktu yang tidak selesai, insya Allah bangsa kita tetap diberi aman, tentram, sejahtera, selamat memimpinnya, selamat rakyatnya, masih berkah Ramadan, berkah doanya para santri, ya walaupun di dalam kesunyian mereka tetap berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya sampaikan dijadi nilai tambah. Inti mau itu saya satu, sambunglah tali persaudaraan atas orang yang telah memutuskan persaudaraan denganmu. 2, berdermawanlah kepada orang yang medhi denganmu. 3, bersikaplah ramah tamah kepada orang yang angkuh dan masa bodoh denganmu. Bila 3 hal ini kita lakukan, kita akan mendapat credit point insya Allah menjadi orang yang senantiasa terpuji menurut pandangan Allah dan pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sujaratil asri nuraniyah wa damatil qabdatir rahmaniyah wa abdalil tani wa suratil jismaniyah wa madinil asrabaniyah khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa ruddatil aliyah manin darajatin nabiyyuna takhtaliwa'i wa hum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'atsu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Unesa jaya dan Jaya. kokoh spiritual, mapan intelektual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.